Hai guys. Halo. Balik lagi, Bang. Balik lagi. Oh iya. Balik lagi kita ke review Moto3 dan Moto2 Jerman 2021. Itu dia. Nah, Bang. Iya. Sesuai dong. Iya dong. KTM lagi. KTM. Ya Betul. kan? Dari Moto2 nih ya. Moto2 Dari dulu. Moto2. Oke. Menurut Bang Joni. Ya. Nih. Mungkin nggak nih Remy Gardner, anaknya Wayne Gardner, The Legend of MotoGP. Betul. Ya akhirnya bisa jadi juara dunia Moto2 di 2021. Kalau menurut Bang Joni, Saya berdasarkan melihat hasil MotoGP iya, Sachsenring nih ya. saya melihatnya potensi itu ada dan juga sebenarnya ya Remy Gardner udah nggak perlu susah payah untuk membuktikan diri bahwa dia harus juara dunia Moto2 untuk bisa ke MotoGP karena secara status tahun depan dia udah menjadi pembalap MotoGP di 2022 artinya Bersama Tech3. Artinya dia tinggal sekarang memang konsentrasi bagaimana memaksimalkan kiprahnya di Moto2 ini dengan membuahkan hasil yang manis dan saya rasa dengan kemarin kesalahan Raul Fernandez ini makin memperkuat, makin mempertajam bahwa kans untuk Wayne Gardner juara dunia Moto2 musim ini. Remy. Kalau Wayne Gardner bapaknya. Bapaknya ya. Remy Gardner juara dunia Moto2. Oke. Yang abang lihat Ya. dari gaya balapnya dia, ini seperti apa sih Bang? Ya. Bisa dibilang ya kalau di MotoGP saat ini. Betul. Gitu, gaya balapnya tuh kayak siapa? Kalau menurut Bang Joni, kira-kira? Saya sih melihat memang gayanya Australia banget nih. Ya mirip dengan Casey Stoner di saat masih balapan dan cenderung sekarang tuh mungkin ke Jack Miller. Stylenya makin ya gayanya makin matang. Memang ya tidak bisa dibandingkan karena salah satunya adalah Jack Miller kan nggak ikut di Moto2. Ya. Itu sebabnya kemarin dengan kemenangan Remy Gardner lagi di Sachsenring kemarin ini menjadi sejarah. Ada pembalap Australia menang di Sachsenring di kelas medium Moto2. Sebelumnya belum ada. Ya. Dan saya rasa ya ini makin memperkuat dan juga melihat dari karakter seorang Remy Gardner yang meskipun saat ini dia berhasil memimpin, dia tidak jumawa atau ya tinggi hati atau besar kepala, dia tetap rendah hati dan dia menyadari bahwa setiap ronde itu harus dihadapi dengan serius, jadi tidak menganggap remeh mentang-mentang udah mimpin lomba, mimpin klasemen, tapi yang pasti semua ronde akan dia jalani sebaik-baik mungkin dengan hasil yang maksimal. Karena bagaimanapun juga itu butuh konsistensi kan, Bang? Betul. Ya enggak? Ya untuk menjadi juara dunia butuh konsistensi. Sip. Ya nggak usah lihat-lihat jauh-jauh ya Bang. Dulu Nicky Hayden, Iya. menangnya cuma berapa Bang? Cuma berapa? Ya nggak? Tapi karena Tapi konsistensi ya udah akhirnya juara dunia 2006. betul. Ya. Nah, tapi kalau itu kan menurut Bang Joni ya. Betul. Gayanya mirip dengan Casey Stoner. Iya. Gayanya juga mirip dengan Jack Miller. Iya. Saat ini. Tapi kalau gue ngeliatnya justru gayanya nih Bang. Iya. Itu seolah-olah gue ngeliatnya kayak Lorenzo. Oh. Kalau gue yang udah lupa sih Lorenzo nggak balapan nih. iya. Karena gini, Iya, gue ngeliatnya ya. Ini Remy Gardner, walaupun dia belum masuk ke MotoGP, Betul. tapi pembawaannya itu udah seolah-olah keep calm. Istilahnya yang nggak berasa busuk gitu. Betul. Nggak seperti ya Raul Fernandez. Iya, kemarin tuh salah sendiri, jadi dia walaupun ya kita wajar lah untuk Raul Fernandez sebagai rookie ya nggak Bang? Betul. Sebagai rookie di Moto2 ya nggak? Dan pastinya dia nggak pengen ya ketinggalan jauh dari Remy Gardner. Makanya dia terus nge-push di tikungan 3 dan akhirnya yang gue bilang sama lu Bang, ini tikungan 3, tikungan yang istilahnya tikungan menurun ke kanan. Butuh penekanan ke front end, ke fork depan kan. Nah, akhirnya kan dia low side kan Bang, karena ya dia pengen cepet-cepet kan. Iya. Nah, akhirnya low side. Nah, sementara Remy Gardner ya itu dia Bang, kayak butter. Sauce. Tapi kayak hammer. Iya. Tancap, getok, kabur, langsung stabil gitu Bang. Jadi gue ngeliatnya justru malah nggak terlalu agresif loh. Oke. Untuk si Remy Gardner. Gardner. Lain halnya
Ya kalau untuk ini yang gue lihat di Sachsenring. Iya. Di MotoGP Moto2 Sachsenring. Iya. Moto2 Jerman kan. Betul. Tapi lain hal ya mungkin ketika dia dalam kondisi terdesak dengan banyaknya pembalap. Betul. Ya sikap agresif itu sih mungkin keluar kan. Tapi jadi, kalau untuk yang kemarin, gue ngeliatnya justru kayak Lorenzo. Betul. Bang. Jadi kalau kemarin sebenarnya itu agak berbeda strategi yang dilakukan oleh Remy Gardner di 2 ronde sebelumnya. Di mana 2 ronde sebelumnya kan dia menunggu, melihat lawannya dulu, baru kemudian ditekan, tinggalin. Nah kemarin itu dia coba untuk langsung neken dari awal. Nah sepertinya ya strategi yang dijalankan Remy Gardner ini berhasil menekan mental dari seorang Raul Fernandez sehingga dia coba untuk tetap menjaga jarak sampai akhirnya dia melakukan kesalahan sendiri dan ya sampai bete banget tuh Raul Fernandez. Itu dia. Agak ada senyum-senyumnya. Itu dia. Ya kayak siapa ya? Kayak Vinales ya. Iya, kayak Vinales. Jatuh kemarin kan. Betul. Ya, istilahnya ya udah kayak begitu. Betul. Ya nggak ada yang mau diomongin. Ya nggak. Ya, semuanya ditanya jawabannya ya udah. Iya. Yang simpel-simpel aja yang bisa dia jawab ya nggak. Tidak diplomatis gitu ya. Tidak diplomatis gitu. Nah, ini ya kan gue bilang sama lu bang. Ya. Ini Vinales jadi Raul Fernandez tengil-tengil nih sebenarnya kan. Iya. Tapi mukanya tuh sebenarnya rada-rada mirip Vinales. Ya sama juga kan nomor 25. Kan Vinales dia nomor 25 startnya. Itu dia. Kok jadi cocok logi gini sih? Nah, itulah Bang. Tapi kalau menurut gue ya tadi yang setuju banget sama Bang Joni bahwa tinggal butuh konsistensi nih. Betul. Untuk si Remy Gardner ya agar bisa jadi juara dunia Moto2 2021. Betul. Itu dia. Bang. Ya. Ini kita ketahui bahwa podium di Moto2 Sachsenring, Moto2 Jerman, ini berbagi antara muridnya Valentino Rossi dengan muridnya Max Biaggi, Aaron Canet. Yang gue pikir dan masih terus gue pikir gitu ya, kok tiba-tiba ya Aaron Canet tuh bisa langsung nyodok ke depan. Padahal di situ sementara ya kita ketahui nih ada Digia ya yang memang punya catatan bagus di Sachsenring, betul. Terus sudah gitu ya Bezzecchi sebenarnya juga nggak terlalu bagus. Tapi dia jaga ritme dan neken di lap terakhir. Itu dia, respect-nya oke lah di lap terakhir. Makanya dia bisa akhirnya ngejauh dari Digia. Iya. Nah, menurut Bang Joni nih, ada apa nih dengan Digia? Ada apa dengan Canet? Ya. Kalau Canet saya melihat memang dia nothing tulus ya setelah performanya up and down. Mungkin dia coba dapat settingan bagus di saat warm up karena di warm up hasilnya lumayan oke. Dia bangkit kepercayaan dirinya. Kemudian strateginya kemarin tuh dia benar-benar ya setelah Raul Fernandez terjatuh itu praktis jarak antara Remy Gardner dengan di belakangnya itu agak renggang. Nah Canet langsung membuka jarak lebih jauh lagi. Karena kalau kita lihat di lap-lap terakhir dia mulai drop. Karena kemarin memang diungkapkan oleh beberapa pembalap bahwa problemnya adalah jangan sampai berada di belakang pembalap lain. Karena kondisinya itu membuat si ban depan jauh lebih panas sehingga daya cengkramnya ya berkurang atau kalau salah bisa hilang. Nah ini sepertinya kejadian juga dengan Raul Fernandez saking dekatnya dengan Remy Gardner. Jadi si suhu bannya itu mencapai melebihi suhu optimal sehingga kehilangan daya cengkram dan akhirnya low side. Nah kemarin itu yang membuat seorang Di Giannantonio sebenarnya mencoba untuk menjaga jarak, coba tekan di beberapa untuk bisa kabur, tapi ternyata Bezzecchi pun tidak kalah cerdiknya di saat dia kehilangan posisi di satu tikungan, dia balas tikungan lain. Ini yang membuat kemudian Di Giannantonio malah melakukan kesalahan sendiri, melebar lah yang membuat jaraknya makin jauh. Nah Canet praktis setelah dia bikin kabur kemudian pembalap di belakangnya terlibat duel, ini aman sentosa lah kalau kata saya bilang. Jadi dia agak sulit untuk mengejar Remy Gardner, tapi dia berpikir bahwa ya udahlah menjaga posisi kedua. Itu sebabnya kalaupun katakanlah mungkin Bezzecchi kemarin tidak terlibat duel dengan Di Giannantonio, pasti dia bisa mendekat ke Aaron Canet. Dan hasilnya cukup memuaskan buat Aaron Canet yang saya sempat ini pasti jatuh nih, ternyata dia buktikan karena salah. Karena di sesi praktis juga jatuh mulu. Iya. Tapi dia buktikan hasilnya cukup bagus dan ya saya rasa bahwa jatuhnya Raul Fernandez menjadi blessing in disguise buat seorang Aaron Canet. Itu. Sekarang jarak poinnya jauh loh antara
Ya, Remy Gardner, Rolf Fernandez dengan ke bawahnya pun cukup jauh juga. Sekitar 36 poin. Remy Gardner dengan Rolf Fernandez. Betul. Setelah Asen ya, kalau dia bisa memperlebar jarak lagi, seenggaknya ya udah cukup konsisten nih Bang ya. Tinggal konsisten Finish aja. di depannya Rolf Fernandez udah aman. Aja. Selama 9 seri tersisa gitu kan ya. Udah aman tuh ya. Betul. Oke. Nah, itulah bicara tentang Moto2. Kita bicara tentang Moto3. Wah, ini bikin bangga. Ini gila banget nih Bang. Betul. Gila banget. Ya gila dari posisi ya yang berada di podium. Betul. Dan amazing juga buat ya pembalap Indonesia. Selamat buat Andi Gilang. Itulah dia. Berkah juga loh Bang. Iya. Ini Moto3 menjadi berkah juga buat Andi Gilang. Siap. Ya seperti kita ketahui, akhirnya dia bisa meraih 1 poin lagi. 1 poin, dan yang paling saya bikin bangga adalah ini baru pertama kali dia tampil di Sachsenring. Karena selama kiprahnya di Moto2 tahun lalu pun tidak ada Sachsenring. Di CF Moto2 belum pernah tampil di Sachsenring. Dan sekarang dia tampil di Moto3, berlaga di Sachsenring, akhirnya bisa memberikan oleh-oleh buah poin. Selamat Andi Gilang. Oke. Nah, Bang. Ya. Kita bicara tentang persaingan di Moto3 nih, Bang. Iya. Ya nggak? Ini ya kan Pedro Acosta lagi nih. Pedro Acosta lagi. Emang orangnya, waduh. Apa sih Bang yang membuat seorang Pedro Acosta nih, ini ya berjaya nih di sirkuit Sachsenring? Jadi ini lagi-lagi saya lebih melihat bahwa Pedro Acosta ini sebenarnya anak milenial nih, karena masih kelahiran 90-an, baru 19 tahun, tapi gaya balapnya itu ortodok, artinya bukan 2000-an ya Bang? 2000-an ya? Iyalah. Oh 2000-an, sorry. Tahun 90-an udah tua ya. Marquez iya. Pokoknya dia agak ortodok, bisa tampil bagus di sirkuit-sirkuit yang notabene konvensional ataupun sirkuit utama ya. Kita bagaimana lihat Jerez dia begitu digdaya. Kemudian kemarin di Catalunya aja sih sebenarnya kalau mamanya nggak disenggol oleh Alcoba di ini mungkin dia bisa podium. Nah di Sachsenring ini yang notabene sirkuitnya sempit, ini gaya balap seorang Pedro Acosta yang mampu masuk. Ini agak uniknya itu yang saya katakan bahwa Pedro Acosta ini bukan pembalap yang ngambil cepat tuh dari luar. Ya, tapi justru dari dalam yang dan bahkan orang-orang tuh kalau pemain dalam pasti ntar di ujung tikungan tuh keluar. Ini enggak dia, artinya benar-benar bisa nempel. Dalam lagi. Dan ini yang menjadi kelebihan seorang Pedro Acosta sehingga kemarin dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tidak terkejar oleh pembalap lain, apakah itu seorang Toba dan juga seorang Alcoba yang akhirnya Alcoba harus diturunkan satu posisi, dikasih ke Denis Foggia. Yang paling tidak saya melihat bahwa Pedro Acosta ya karakter pembalap yang nggak cengeng, tidak gampang menyerah, tidak hasil kemarin buruk tapi dia coba usaha yang terbaik. Dan bahkan kalau kita melihat di free practice pun kadang-kadang kan nggak langsung lolos ke Q2 dia tuh, ke Q1 dulu. Tapi inilah seorang Pedro Acosta yang saya rasa potensinya itu cukup unik dan itu sebabnya ya dia menjadi pahlawan baru nih di Moto3 musim ini. Dan ya harapannya sih bisa terus konsisten tampil seperti ini dan lebih bagus lagi sehingga dia bisa mengunci gelar juara dunia Moto3 musim ini. Oke. Karena jaraknya juga jauh nih. Antara ya Pedro Acosta, Sergio Garcia sekitar 55 poin. Betul. Itu lebih lagi daripada jarak Remy Gardner dengan Rolf Fernandez. 55 poin. Ya anggaplah pertengahan musim kedua, paruh musim kedua kan, ya 9 seri misalnya ya. Betul. Ya kalau dia cukup konsisten bisa podium ya udah. Nangguk poin banyak. Juara dunia bisa Bang. Dan sejarahnya kalau sampai Remy Gardner dan jangankan gitu ya, Remy Gardner Acosta juara dunia. Sekarang aja dengan performa mereka bagus, udah perpanjang kontrak 5 tahun dengan KTM. Aduh, 5 tahun nih? 5 tahun. KTM Ajo-nya maksudnya. Oh, KTM Ajo. Acostanya ya pasti akan mereka jaga semaksimal mungkin untuk pembibitan pembalap KTM di masa depan. Itu dia. Karena gini Bang, kalau kita bicara tentang Acosta nih, misalnya dia, ya taruhlah dikontrak sama KTM selama 5 tahun. 5 tahun. Ini sebenarnya banyak nih, ya tim-tim juga pabrikan lain yang pengen dengan Acosta kan? Pasti. Ya. Pastinya. Anggaplah Honda, Yamaha.
Ducati. Ya nggak? Iya. Itu udah pasti ngebet tuh. Betul. Ya nggak? Terutama ya katanya isu-isunya juga kan tim Valentino Rossi juga kan lagi ngincer gitu iya. kan. Walaupun ya dalam artian masih harus ngerelain nasionalisme VR46 nih. Betul. Karena kita kan tahu Italia. Betul. Nasionalismenya kan kuat nih. Iya. VR46. Bagaimanapun juga gue pengen pembalap gue adalah pembalap Italia. Betul. Karena gimana pun juga siapa lagi yang mau ngebawa nama Italia selain dari tim Valentino Rossi kan, ataupun Gresini Racing. Gresini Racing walaupun ini timnya Italia, ya pembalapnya masih campur-campur. Ada Spanyol. Karena kebutuhan biasa, ekonomi. Itu dia. Bang. Ya. Itulah tentang ya Moto3 dan juga Moto2 di Moto2 Jerman 2021. Oke Bang. Oke, siap. Nih Sachsenring selesai. Besok Assen, ya nggak Bang? Belanda 2021. Nah, oh iya teman-teman tuh ada yang nanya Bang. Apaan? Ya kalau kita kan sering ngomong, gimana prediksi teman-teman nih? Oh iya. Ya nggak? Siapa yang bakal podium? Iya. Nah terus udah gitu, kalau bisa kita tulis di kolom komentar kan? Betul. Nah, di kolom komentar ada juga temen yang nanya, kalau tebakannya bener gimana nih? Dapat hadiah nggak? Gitu kan? Ada yang bicara gitu juga kan? Nah sebenarnya Bang, ya kan? Kita udah pernah ngomong kan? Betul. Bahwa ya kita ada hadiah. Ada hadiahnya. Tapi bukan di YouTube-nya nih. Pembahasan YouTube-nya nih. Ya, tapi melalui Grid Auto Play. Oh. Ya nggak? Kuis Fantasy Grand Prix. Tuh, di situ. Di situ ada hadiahnya guys. Tiap seri guys. Jadi di sini buat latihan, yang benerannya di Grid Auto Play. Di Kuis Fantasy Grand Prix. Oke. Situ sobat tuh tinggal klik itu aja. Oke. Nanti ya masukin lah beberapa pilihan sobat, siapa aja yang kira-kira berpeluang nih. Berpeluang jadi juara. Nah di situ dapat hadiahnya guys. Hadiahnya juga nggak kaleng-kaleng loh Bang. Kaleng-kaleng. Tiap seri ada untuk juara 1, juara 2, juara 3 tuh ada. Tuh menarik tuh. Langsung ikutan dong guys. Itulah dia. Oke Bang. Oke. Jangan lupa guys, klik Fantasy Grand Prix di Grid Auto Play, di websitenya Autores, juga websitenya Motorplus Online, juga di Grid Auto. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. Ketemu di Assen ya guys. Sampai ketemu di Assen.